Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Taufik MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Mantik, dan kepada teman-teman kelas PBAA yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Halafa Ilmiatumila dengan NIM 2220043, kemudian Mbak Khairunisa dan Mbak Nailatul Muna, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tanakut. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian tanakut. Tanakut secara bahasa adalah menetapkan sesuatu dan menghilangkannya, dan menurut istilah adalah perbedaan antara dua kodiyah dalam segi kaif, positif dan negatif, yang akan menetapkan salah satu di antaranya dan yang lain salah. Karena secara logika, dua perkara yang berlawanan tidak mungkin keduanya sama-sama salah atau keduanya sama-sama benar. Sedangkan tanakut menurut istilah mantik yaitu berbedanya dua kodiyah dipandang dari ijab atau kepastian, sholibah atau tidaknya, dan kebenarannya. Kalau dua kodiyah berbeda, tanakut dengan sendirinya salah satu dari kodiyah itu pasti benar dan yang lain tidak benar. Adapun syarat-syarat tanakut itu ada 8, diantaranya yaitu kesatuan dalam maudhu, kesatuan dalam mahmul, kesatuan dalam zaman atau waktu, kesatuan dalam makan atau tempat, kesatuan dalam kuwah dan fi'il, kesatuan dalam al-kulli dan juz'i, kesatuan dalam asyarat, dan yang terakhir yaitu kesatuan dalam al-idofah. Jika syarat 8 ini tidak terdapat di dalam dua kodiyah tadi, maka tidak tercapai tanakut. Untuk lebih memperjelas, berikut contoh dua kodiyah yang tidak memenuhi syarat tanakut. Yang pertama yaitu tidak ada kesatuan maudhu. Contoh, Muhammad tidur, Ali tidak tidur. Manusia hidup, batu tidak hidup. Tidur dan tidak tidur adalah dua hal yang tanakut. Tetapi karena maudhunya tidak sama Muhammad dan Ali, maka tidak dapat dinamakan tanakut. Demikian pada hidup dan tidak hidup, umpamanya. Yang kedua yaitu tidak ada kesatuan dan mahmul. Contoh, Muhammad sekolah, Muhammad tidak mandi. Ali menulis, Ali tidak makan. Di sini maudhu sama-sama Muhammad, tapi karena mahmulnya tidak sama, yaitu sekolah dan tidak mandi, maka tidak terjadi tanakut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya. Terima kasih. Saya Nailatul Muna, NIM 2220023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari metode membuat tanakut. Cara membuat tanakut adalah apabila qot'iyahnya memakai A, qot'iyah syakiyah atau qot'iyah muhmalah. Cukup berubah kaifnya, kepastian tidaknya, ijab, salibahnya. Contoh, yang aslinya Khalid menulis ijab dirubah menjadi Khalid tidak menulis salab. Yang asalnya manusia itu hewan cukup dirubah menjadi manusia itu tidak hewan. B. Qot'iyah musawarah. Cara mentanakutkan yaitu dengan merubah soalnya. Jadi kalau qot'iyahnya 1. Mujabah kuliah, semua manusia itu hewan. Nakitnya dengan salibah juz'iyah, tidaklah sebagian manusia itu hewan. Yang kedua, salibah kuliah, tidaklah setiap manusia itu batu. Nakitnya dengan mujibah juz'iyah, sebagian manusia itu batu. Tanakut qot'iyah hamliyah. Dalam penyusunannya, selain memenuhi syarat umum seperti yang sudah dijelaskan, juga secara praktis mesti memenuhi ketentuan berikut. A. Jika qot'iyah hamliyah syakiyah, untuk membuat perlawanannya cukup dengan menyatakan aspek kualitas atau kaif, yaitu segi positif, mujabah, dan negatif. Artinya antara kedua
salibah. 2. Jika qadhiyah hamliyah yang menggunakan adat sur atau kata depan kuantitatif, kuliah dan juz'iyah, begitu pula yang muhmalah menunjukkan keseluruhan tanpa kata depan kuantitatif, maka selain mesti yang satunya mujabah dan yang satunya lagi salibah juga berbeda. Penjabaran dan contohnya sebagai berikut. Jika sakiyah mujabah, lawan nakidnya sakiyah salibah. Contohnya Indra mahasiswa, lawannya Judira bukan mahasiswa. Yang kedua, jika kuliah mujabah, lawannya juz'iyah salibah. Contohnya semua hewan membutuhkan air, lawannya sebagian hewan tidak membutuhkan air. Yang ketiga, jika juz'iyah mujabah, lawannya kuliah salibah. Contohnya sebagian pelajar hafal Al-Quran, lawannya tidak seorang pun pelajar hafal Al-Quran. Yang keempat, jika muhmalah mujabah, lawannya kuliah salibah. Contohnya apel itu buah-buahan, lawannya tidak satu pun apel itu buah-buahan. Tanaqud qadhiyah sakiyah muttasilah. Dalam penyusunan qadhiyah sakiyah muttasilah berlaku pada syarat-syarat umum tanaqud dan syarat-syarat yang berlaku pada tanaqud hamliyah. Hanya saja pada qadhiyah hamliyah terdapat sebutan syakiyah, sedangkan pada qadhiyah sakiyah muttasilah disebut mukhsusah. Pengertian dan contoh sebagai berikut. Jika maksuhah mujabah, lawannya maksuhah salibah. Contoh, jika bersungguh-sungguh Ahmad akan lulus dalam ujian, lawannya tidaklah jika bersungguh-sungguh Ahmad akan lulus. Yang kedua, jika kuliah mujabah, lawannya juz'iyah. Contoh, manakala beriman, orang-orang yang berakal itu selamat dalam hidupnya, lawannya tidaklah manakala beriman, orang-orang yang berakal itu selamat dalam hidupnya. Tanaqud qadhiyah syartiyah munfasilah. Mengenai syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam penyusunan tanaqud qadhiyah syartiyah munfasilah adalah sama seperti pada syarat-syarat qadhiyah syartiyah muttasilah. Pengertian dan contohnya sebagai berikut. Jika mukhassah mujabah, lawannya maksuhsah salibah. Contohnya, ada kalanya Zaidun berada di kampus hari ini atau di luar kampus, lawannya tidaklah ada kalanya Zainuddin hari ini berada di kampus atau di luar kampus. Yang kedua, jika kuliah mujabah, maka lawannya juz'iyah salibah. Selamanya terjadi keputusan itu ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Lawannya terkadang tidak terjadi, ada kalanya keputusan itu benar atau salah. Selanjutnya, saya Khairunisa dengan nomor induk mahasiswi 2220011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian aks mustawi. Aks mustawi terdiri dari dua kata, yaitu aks dan mustawi. Aks menurut bahasa yaitu balik, sebaliknya atau membalikan. Menurut ilmu mantik, aks adalah menjadikan bagian pertama dari qadhiyah menjadi qadhiyah bagian kedua. Sedangkan mustawi secara bahasa yaitu sama atau bersamaan. Contoh, tiap-tiap emas adalah logam. Aksnya yaitu sebagian logam adalah emas. Metode aks mustawi. Semua qadhiyah dapat aks mustawikan. Caranya hanya dengan membalikkan qadhiyah itu, yakni lafadznya maudu menjadi lafadznya mahmul.
dan lafadznya mahmul menjadi maudu, kecuali kodiyah, mujibah, kulliyah. Contoh, al-insanu katib menjadi al-katibu insan. Manusia itu dapat menulis, aksnya yang dapat menulis itu manusia. Sekian, terima kasih. Baik, dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami tadi, dapat disimpulkan bahwa tanakut menurut istilah mantik yaitu berbedanya dua kodiyah dipandang dari ijab atau kepastian, solibah tidaknya dan kebenarannya. Kalau ada dua kodiyah yang berbeda atau tanakut, dengan sendirinya salah satu dari kodiyah itu pasti benar dan yang lain tidak benar. Dan dalam tanakut ini mempunyai metode khusus dan ada pula syarat-syarat yang mengikat pada tanakut. Aks mustawi menurut mantikoh, aks adalah menjadikan bagian pertama dari kodiyah menjadi kodiyah bagian kedua, dan begitu pula sebaliknya. Dan mustawi secara bahasa artinya sama atau bersamaan. Jadi aks mustawi berbeda sekali dengan tanakut. Pada tanakut kedua kodiyah setelah itu diperlawankan, maka muncullah pernyataan yang benar dan salah. Sedangkan aks mustawi kedua kodiyah setelah itu dibalik, akan tetapi pernyataannya tetap benar dan masih mempunyai makna yang sama. Dan dalam aks ini mempunyai metode-metode yang khusus. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.